Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Sebelum itu, sebelum mulai, saya kenalkan nama saya Albertus Marcelino dengan NIM 2024 hari ini kita akan membuat suatu tugas project akhir, yaitu kalau saya membuat tugas programnya itu tentang registrasi pasien online dan konsultasi gejala. Ini biasanya untuk kita sebagai seorang pasien yang memiliki suatu penyakit yang malas nih untuk ke rumah sakit atau ke apotik atau ke tempat-tempat yang untuk kesehatan. Nah, saya akan memberikan suatu solusi, yaitu dengan adanya membuat program registrasi pasien online atau konsultasi gejala dengan gratis. Oke, kalau itu kita mulai dengan untuk satunya, untuk kelas pasien ini saya menggunakan untuk dev in self name age symptom advice and hospital. Kenapa saya menggunakan bahasa Inggris? Karena agak memudahkan suatu codingannya mulai dari name itu nama pasien. Kita menginput suatu data melalui nama pasien, umur pasien, gejala pasien, dan saran pasien. Untuk advice-nya itu agak sedikit beda. Ini adalah saran pasien. Gimana ini saran pasien ini kita ubah ini rekomendasi bagi seorang biasanya ini bisa digunakan saran ini biasanya dari suster atau dokter, need hospital, atau rekomendasi. Biasanya ini rekomendasi dari admin atau susternya, biasanya nggak langsung dokter ya, karena need hospital ini langsung dari adminnya langsung kayak untuk memberitahu bahwa dari apa yang kita ketik programnya nanti, misalkan kita punya batuk, pilek, atau punya gejala-gejala yang sulit diatasi atau yang berat gitu kan, biasanya kedetek melalui program ini langsung ke unit kegawat darurat atau langsung ke rumah sakit. Yang kedua ini ada online hospital system. Biasanya hospital ini menyimpan data pasien untuk menyimpan registrasi pasien mulai dari nama, umur, dan lain-lain gejala-gejala yang menginput suatu data yang komplit dan sangat bisa dibilang ini suatu data mulai data pasien, nama, semuanya ada, dan gejala-gejala sebelum dia masuk rumah sakit itu apa gejalanya. Nah, mulai dari nama, gejala, saran, rekomendasi itu datang ke rumah sakit. Ini untuk codingnya kita menggunakan print untuk menginput suatu data mulai simptom, rekomendasi, datang ke rumah sakit atau cukup rawat jalan di rumah. Nah, yang ketiga ini kita menggunakan Dev Console Self Symptom atau symptom ini bisa dibilang adalah gejala yang aneh, dan di sini tuh menganalisis suatu gejala yang pasien alami mulai dari batuk, pilek, dan lain-lain. Saya menggunakan if. Nah, karena if ini cocok ya untuk memilih entah batuk atau pilek, dan juga ada nih return atau dibilang auto program ini bisa langsung datang, kayak kalau kita ketik kita batuk nih, nanti secara otomatis dia bisa keluar kata kamu harus begini bla bla bla, kita harus kamu harus dirawat inap dan lain-lain. Ini fungsinya return dan lain-lain. Dan self ini ya simpan untuk analisis gejala pasien yang dialami. Yang ketiga dari suatu ini adalah data pasien yang sudah diregistrasi. Nah, ini if not self patients, ini bagian yang tidak diregistrasi. Ketika kita sudah registrasi, bakal muncul pasien sudah diregistrasi. Untuk ini adalah data pasien online, adalah input semua data sistem yang kita sudah input melalui, misalkan kita jadi admin, kita input data nama pasien segala macam, semuanya ada, dan kita input, dan saya menggunakan print dan juga rekomendasi else, dan juga sebagai rawat jalan. Dan ini adalah program utama registrasi online. Nah,
bisa kita lihat apa kita coba ya untuk codingannya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan 3 opsi ya. 3 opsi. Coba kita pertama-tama yaitu registrasi. Registrasi masukkan nama, misalkan nama saya ya. Albert Marcelino. Nah, ini kalau kita lihat masukkan nama, umur dan lain-lain ini adalah masukan kita bisa lihat dari class pattern ya. Class pattern ini kita menggunakan self name, age, symptom dan lain-lain. Ini adalah suatu codingan untuk menginput suatu nama-nama kita di sini. Masukkan umum misalkan 21. Gejala demati batuk pilek, napas, mengantar makan. Nah, ini nih suatu contoh ya. Kita kan kalau misalkan kita punya penyakit yang lumayan ringan kayak misalkan batuk atau pilek. Batuk dan pilek. Nah, nanti dia bakal registrasi berhasil, dia muncul suatu saran ya. Sarannya adalah minum obat flu atau batuk, vitamin C, makan sayur dan buah, banyak istirahat. Nah, ini yang registrasi berhasil. Nah, kita coba yang nggak berhasil ya. Kita coba ya. Misalnya kita satu lagi. Nama pasien Albertus Marcelino. Yang kedua data pasien itu umur 1 ya. Ini tidak tahu. Misalkan mual. Nah, ini berhasil juga ya. Kita belum ketemu kemana dia nggak berhasilnya dulu ya. Cari. Coba kita skip ya ini ya. Tidak muncul alias tidak terregistrasi secara otomatis. Oke. Habis itu kita kedua lihat daftar pasien. Nah, ini semua nih daftar pasien yang kita masukin registrasi tadi. Kenapa kita bisa masukin ini tadi? Karena kita punya satu sistem data atau kode yang bisa menyimpan semua sistem itu tersebut, yaitu di bagian sininya. Ini yang bisa simpan suatu data pasien kita. Oke, gitu aja penjelasan dari saya. Sekiannya. Kalau misalkan ada kesalahan itu mohon dimaafkan. Sekian untuk penjelasan codingan dari saya. Apabila ada masukan atau saran, silakan boleh komentar. Terima kasih semuanya.